ketika obesitas difitnah sebagai penyebab naiknya klaim BPJS Kesehatan di Indonesia. Bersama saya Ade Rai di Kelas Pakar. Teman-teman, kalau kita berbicara penyakit, 95% penyakit itu disebabkan oleh yang disebut dengan namanya penyakit yang tidak menular atau yang disebut namanya non-communicable disease atau yang dikenal dengan penyakit karena ulah perilaku kita sendiri, teman-teman sekalian. Sisanya mungkin 5% bisa karena infeksi, bisa karena satu dan lain hal, kecelakaan maupun juga karena genetic defect ya dan sebagainya. Tapi teman-teman sekali lagi yuk saya akan bahas sama teman-teman, kita coba buat satu investigasi sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita berbicara kesakitan masyarakat di Indonesia, kita selalu berbicara soal penyebabnya adalah katanya obesitas. Nah teman-teman, saya mau menjelaskan pada teman-teman perbedaan antara yang namanya sebab dan akibat. Yuk kita investigasi bersama. Saya akan membuat satu penyederhanaan izin ya. Pada dasarnya sebenarnya tubuh manusia itu tidak sesederhana itu, dia canggih. Makanya kenapa tubuh kita disebut namanya the most sophisticated gadget in the whole world. Untuk mempelajari satu organ aja, kita melakukan yang namanya spesialisasi itu sampai bertahun-tahun dan sebagainya. Makanya kenapa sebenarnya badan kita tidak sesederhana itu. Tapi penyederhanaan saya pakai hanya sekedar ingin memberikan satu nanti mungkin moral dari cerita itu, hikmah yang teman-teman bisa ambil dari hal tersebut ya. Jadi saya bikin yang sederhana aja. Jadi membayangkan badan kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Yang pertama yaitu adalah pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita kalau bisa seimbang adanya. Yang kedua yaitu adalah yang disebut namanya organ-organ tubuh kita kalau bisa sesuai dengan fungsinya. Apakah misalnya jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Kalau bisa dia menjalankan tugas sesuai fungsinya. Yang ketiga yaitu adalah yang disebut dengan namanya tulang. Tulang kalau bisa kuat. Yang keempat adalah otot. Kalau bisa kencang, nggak mau kendor ya. Dan yang terakhir yaitu adalah lemak kalau bisa nggak mau terlalu tinggi gitu ya. Kalau bisa sedang gitu atau rendah tapi juga nggak mau terlalu rendah. Nah, poin dari cerita ini adalah apa yang disebut dengan namanya aging gracefully atau yang disebut dengan namanya penghambatan proses penuaan terjadi ketika seluruh dari pemegang saham di tubuh kita itu menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi teman-teman yang terjadi adalah apa? Yang terjadi ternyata terjadinya keruntuhan daripada pemegang saham itu. Makanya kenapa disebut dengan namanya pro-aging atau terjadinya proses prematur penuaan yang nanti mengarah kepada prematur kematian. Nah, jadi teman-teman saya mau mengatakan dari 5 pemegang saham itu ternyata satu sama lain saling terkait. Ketika otot kita dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, kebalikannya saya balikin lagi. Kalau ototnya berarti nggak dikencangkan, nggak rajin dijaga, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tulangnya melemah. Saya tanya sama teman-teman sekalian, kalau kita nih, karena teman-teman semua masih pada muda ya, jadi makanya kenapa kita cenderung take it for granted terhadap badan kita. Tapi bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita udah semakin tua, anggap aja udah 40 tahun ke atas ya, apa yang terjadi dengan tulang kita? Makin kuat atau makin lemah? Jawabannya adalah makin lemah. Bisa karena apa? Bisa karena tua? Bisa. Bisa karena menopause, misalnya wanita nanti udah masuk ke 50. Bisa. Bisa karena kurang protein atau kolagen? Bisa juga. Bisa karena kurang vitamin, mineral misalnya, itu bisa nggak? Misalnya mungkin kalsium dan sebagainya, bisa juga. Bisa kurang paparan sinar matahari, bisa juga. Tapi kalau kita buat satu investigasi, penyebab daripada makanya kenapa kita mengalami penurunan kekuatan tulang disebabkan karena kehilangan massa otot. Nah, jadi saya kasih tahu teman-teman sekalian, ini hanya berdasarkan salah satu daripada referensi saja ya, bukan berarti itu benar, tapi menyenangkan untuk kita memahaminya saja. Sejak umur 40 tahun, setiap tahunnya, kalau misalnya kita terus-menerus tidak pay attention terhadap otot kita, maka terjadi kehilangan 1% per tahunnya massa otot kita. Itu setara dengan 1-3% fungsi. Dulu bisa jalan jauh, dulu bisa naik turun tangga, sekarang mulai berkurang. 1% massa otot hilang setara dengan kehilangan kurang lebih sekitar 3-5% daripada strength and power. Kekuatannya juga dulu bisa bawa barang sendiri, sekarang udah mulai susah. 1% massa otot per tahunnya itu setara dengan kehilangan 8-10% yang namanya speed and explosiveness.
Makanya kenapa orang tua makin melambat, slow motion. Ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di situ kita bisa melihat terjadinya ketika otot kita berkurang, pada saat itu akhirnya berpengaruh kepada tulang. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini sebenarnya cuma mengatakan adalah bahwa ternyata permasalahan tulang adalah permasalahan otot. Jadi, osteopenia, tahap awal sebelum terjadinya osteoporosis dan sebagainya, itu diawali disebabkan karena terjadi yang namanya sarkopenia. Sarkopenia adalah apa? Kelaparan akan daging, bahasa Latinnya, di mana terjadinya orang semakin menua, ototnya semakin mengecil sehingga akhirnya tulangnya semakin lemah. Tulangnya semakin lemah, geraknya makin gimana teman-teman sekalian? Makin banyak apa makin dikit? Jawabannya semakin dikit. Kalau geraknya makin dikit berarti apa yang terjadi? Lemaknya naik atau turun? Lemaknya naik. Kalau lemaknya naik, kerja jantung dan pembuluh darah gimana? Menjadi lebih berat. Makanya 5 pemegang saham itu makanya terjadi keruntuhan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Osteosarcopenia obesity, permasalahan kesehatan di Indonesia yang difitnah adalah obesitasnya, dianggap sebagai penyebab daripada berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Mulai daripada diabetes tipe 2, hipertensi, fatty liver disease, masalah jantung, cardiovascular disease, termasuk juga stroke, bahkan even cancer. Yang salah adalah obesitas. Padahal obesitas adalah akibat. What is the root cause of the problem? Is under muscle. Jadi di sini saya ingin meluruskan sebagai laskar pembela otot. Saya cuma mengatakan adalah bahwa kesalahpahaman kita beranggapan adalah bahwa asosiasi otot itu ada nuansa narsistik, arogan, seolah-olah kayak apapun juga ya. Pada sesungguhnya adalah kalau kita melatih otot kita, maka kita akan menguatkan tulang, gerak kita, lemak kita, bahkan pembuluh darah kita. Akhirnya yang menjadi profil daripada 95% klaim BPJS Kesehatan yang relate hubungannya dengan tadi saya katakan penyakit degeneratif itu bisa pelan-pelan kita atasi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, latihan beban manfaatnya adalah apa? 1, gula darah yang tinggi makanya menyebabkan terjadinya instruksi kepada tubuh kita untuk jadi akhirnya mau makan lagi. Makanya kenapa gula yang terlalu banyak, kalau zaman dulu orang istilahnya sakit karena kekurangan makanan, kok kali ini sakit karena kebanyakan makanan, terutama kebanyakan dari gula ya. Nah, ketika gula tidak dipakai maka disimpan di dalam sel lemak. Nah, teman-teman, dengan kita melakukan aktivitas latihan beban, membayangkan yang sederhana. Gula bisa diturunkan dengan memproduksi insulin si liver kita. Tapi kalau kita rajin latihan beban, si otot bisa telepon ke pankreas, bilang pankreas kamu nggak usah produksi insulin yang terlalu berlebihan, maka saya akan tarik menjadi glucose sponge. 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah kita ditarik oleh otot kita. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin pada permasalahan daripada kesehatan atau klaim BPJS Kesehatan di Indonesia adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah atau yang dikenal dengan metabolic syndrome, disebabkan adalah karena apa? Terjadinya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin karena terjadinya produksi yang namanya insulin yang terlalu berlebihan. Bayangin sel nggak mau terima lagi karena dia datang terus bawa gula. Tapi otot kita bisa jadi apa teman sekalian? Otot, otak, dan ginjal. 3 aktivitas, 3 organ tubuh kita yang aktivitasnya kalau boleh dibilang yang paling boros teman-teman sekalian. Termasuk juga otak kita teman-teman sekalian. Otak kita cuma 2% daripada organ tubuh kita. Otot kita lebih dari 40% bahkan ya kalau otot rangka kita berbicara. Otak kita 2%, tapi dalam perform atau requirement untuk menggunakan energi dari total energi kita yang kita konsumsikan itu hampir 20% itu buat otak kita aja. Selebihnya yang lain buat otot dan sebagainya. Poin dari cerita ini saya cuma mengatakan kepada teman-teman sekalian, manfaat daripada latihan beban adalah 1, yaitu adalah dia bisa menjadi fungsi untuk bakar gula. Nggak perlu pakai obat, insulin, metformin dan sebagainya, itu medikasi teman-teman. Sekali lagi ya, saya izin, nggak boleh salah paham. Menekan gejala. Jadi pada saat gula darah terlalu tinggi, ya udah kita makan obat buat menekan gejalanya. Tapi medikasi selalu ada pesan tersembunyi di balik itu, di mana dokter nanti akan bilang, setelah saya bantu ya sama obat, kalau bisa teman-teman rubah perilakunya. Nah, perubahan perilaku itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dengan latihan beban. Yang kedua, teman-teman, mobil semakin cc-nya semakin besar, maka otomatis apa yang terjadi teman-teman sekalian? Semakin boros. Nah, makanya otot semakin kita latih, maka memungkinkan kita untuk jatah makan lebih baik. Ibu-ibu jatuh dari kamar mandi teman-teman sekalian kalau udah makin lama makin tua. Yang salah siapanya teman-teman sekalian?
Bukan lantainya, bukan kamar mandinya, bukan pembantunya, apalagi menantunya. Bukan. Yang salah itu adalah ketika tulangnya lemah karena ototnya hilang. Dan selain itu orang tua, nah yang paling sering yaitu adalah apa? Makin tua, makin pikun. Nah teman-teman, sebagai penutup saya mau menjelaskan. Otak dan otot memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Kalau kita tidak gunakan, maka kita akan kehilangan. Otak dan otot hidup dari makanan yang sama, yaitu adalah yang disebut dengan namanya signal atau stimulasi. Dan stimulasi 95% datangnya dari apa? Dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Salah satu aktivitas gerakan yang menstimulasi otak untuk mendapatkan signal makanan terbesar adalah ketika apa? Ketika kita latihan beban, teman-teman sekalian. Jadi latihan beban akhirnya nanti secara tidak langsung bisa memprevent terjadinya yang namanya demensia, bahkan akhirnya nanti Parkinson atau Alzheimer, berbagai permasalahan-permasalahan umum yang menjadi, balik lagi, klaim BPJS Kesehatan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, latihan beban juga tadi yang saya katakan kalau relate sama otak kita, untuk bisa kita cerdas teman-teman, apalagi di Malaka Project ini, di kelas bakar ini teman-teman mau supaya biar pinter, biar punya pemahaman, punya inovasi, punya kreativitas, itu hanya terjadi kalau otak antara satu sel dengan sel lain, itu terjadi yang namanya koneksi. Koneksi antara satu sel dengan sel lain itu disebut namanya sinapsis. Nah, modalitas daripada pembentukan sinapsis yang satu sel dengan sel lain itu bisa 5.000 ke 10.000 sel lain, jumlah otak kita miliaran jumlahnya. Itu makanannya ada dua hormon teman-teman sekalian, yaitu adalah satu yang disebut yang namanya secara natural alami ya, yang disebut yang namanya human growth hormone, dan yang kedua yang disebut yang namanya is a miracle hormone yang kita ciptakan dari dalam. Kalau kita rajin latihan beban, yaitu adalah brain derived neurotrophic factor BDNF. Dua hormon ini bisa kita dapatkan dengan cara apa? Satu dengan cara puasa, dua dengan cara latihan beban. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya cuma mengatakan teman-teman, kebermanfaatan yang latihan beban luar biasa, tidak hanya sekedar sifatnya arogan, kepengen punya penampilan yang baik atau apapun, tapi sesungguhnya dia menjadi salah satu kunci faktor bahwa permasalahan daripada kesehatan di Indonesia tidak semata-mata karena obesitas, tapi kebanyakan masyarakat di Indonesia kehilangan massa ototnya. Yuk kita mulai latihan beban.